إلى حضرة النبي سيدنا سيد الوجود محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى سيدنا الإمام الشيخ الجليل العلامة الحافظ جلال الدين المحلي، والإمام العالم العلامة الشيخ خاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين الحافظ السيوطي، وإلى أبويا الإمام السيد محمد بن علوي المالكي، وجميع مشايخنا الذين تعلمنا من حضراتهم الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kama qala syekhuna al-allamah Syekh Abdul Qayyum atalallahu hayatahu, bahwa salah satu problema, salah satu muskilah, kesulitan yang dihadapi oleh para santri pelajar ilmu di dalam mendalami kitab kuning adalah problem bahasa. Oleh karena itu, kita sebelum mengaji memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan futuh, kemudahan mendalami kitab tafsir Jalalain. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma rzuqna al-futuh li fahmi ma'ani asrari hadal kitab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, siapa alladzina? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang banyak. Amanu yang sama-sama beriman, siapa alladzina? La tubtilu shadaqatikum. Janganlah membatalkan. Dari abtala yubtilu. Janganlah membatalkan kamu sekalian shadaqatikum, kepada pahala sedekah kamu sekalian. Ai ujuraha, artinya beberapa pahalanya shadaqatikum. Jangan engkau batalkan, jangan engkau rusak pahala sedekah kamu itu bil manni wal adha. Bil manni dengan ngundat-ngundat, ceng-ngoceng, atau
Bahasa Indonesianya mengungkit-ungkit pemberian. Wal adza, dan menyakiti perasaan. Ibtolan, dengan menghapus pahala. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Kalladzi, sebagaimana rusaknya pahalanya alladzi orang, yunfiqu malahu, yang mendermakan hartanya ria'an nasi, karena pamer kepada orang. Ai kaibtali nafaqatil ladzi, seperti batalnya atau rusaknya pahala sedekahnya alladzi orang, yunfiku, yang mendermakan siapa alladzi, malahu, kepada hartanya, ria'an nasi, karena pamer, yakni riya. Ai artinya muraian, pameran. Pendeng jaban pameran, karena pamer dianggap pameran dalam benak kita sebeda min ramin disaben ni bahasa Jawa. Muraian hali pamer lahum, kepada nas. Jadi orang yang bersedekah kok di dalam sedekahnya menyakiti perasaan orang yang diberi sedekah, menyinggung dan semacamnya, atau mengungkit-ungkit, yakni dengan ngundat-ngundat atau cengocek, maka gugur pahalanya seperti gugurnya pahalanya orang yang bersedekah karena pamer. Jadi ketika kita bersedekah, Kak Dinto, seperti halnya kita buang kotoran. Tidak dong Bapak. Ketika kita sudah bersedekah, itu sudah lepas. Apa yang kita sedekahkan sudah lepas milik, bukan milik kita lagi. Kan ini. Apa yang kita berikan kepada orang lain itu sudah lepas. Jangan diungkit-ungkit. Padahal kotoran si ampun dilepaskan masa tarik abur. Maka sedekah itu adalah antara kita dengan Allah. Tidak sebut boleh. Tak ingat mangken. Asadeka ki usah update status. Alhamdulillah sudah bersedekah sekian. Tanpa terasa dengan pamer seperti itu menggugurkan pahala sedekah yang dia lakukan. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhiri, dan tidak beriman siapa, wala yu'minu, dan tidak beriman siapa alladzi, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, hari kiamat. Huwa, adapun alladzi, al munafiqu, ialah orang munafik. Jadi orang yang bersedekah ini, kok dia pamer atau menyakiti perasaannya orang yang diberi sedekah dengan mengungkit-ungkit, dengan ngundat-ngundat atau cengot-ceng kayak bondeng matura nikah, merupakan bibit-bibit kemunafikan. Famathaluhu, maka adapun perumpamaannya, alladzi, kata caritana Syekhuna Abdul Qayyum, pun pada putrana seorang ustad, teman sahabat beliau di daerah Jawa Barat, punya anak dari saking senangnya kepada ilmu nahu, ibriknya mah huwallazi, si babini benten benih Jawa Barat,
daerah Jawa Barat. Sebab ini ibriknya mah hiyalat. Masya Allah. Karena alladzi ini kan kalimat yang selalu mendominasi di dalam kitab kuning. Fatara famathaluhu, maka adapun perumpamannya alladzi kamathali safwanin, ialah seperti gambarannya safwanin, batu yang licin. Perumpamannya orang yang bersedekah karena pamer atau karena cengoceng ini, itu seperti kamathali safwanin, batu yang licin. Jadi safwan batu licin. Tahu nih mak pas enyamai safwan nih, ingat apa safwan? Kamathali safwanin ay hajarin, batu amlas yang halus. Dari alosa sampai dialirkan air licin. Alaihi ialah atas safwanin turabun, adapun debu. Fa asabahu, lalu mengena kepada safwanin wabilun ay matorun syadid, hujan lebat. Coba ini di rumah Gusti Allah aku beri gambaran orang si sedekah king karena riya, karena pamer, atau bersedekah king sambil nguceng. Maka gambarannya itu kata Allah, coba seperti batu yang halus, batu yang licin. Ya tasabeto kadang to beda tanah atau debu ini. Pas ecapo ojen lebat, maka otomatis seketika tanahnya itu hilang. Tetapi sekali itu juga orang si asadekah karena pamer, asadekah karena update status, asadekah karena untuk cengoceng. Seperti coba pikir, seperti batu yang halus diberi tanah, pas turun ojen seketika, tidak perlu menunggu 1 menit, tidak perlu menunggu, langsung 1 detik lenyap. Seperti itu gambarannya orang yang bersedekah. Edesareri otak edesare alman wal ad. Jadi pas ada arti eman lagi. Eman kadung sedekahnya banyak. Alaihi turabun fa asabahu wabilun ay matarun syadid. Fatarakahu, maka lalu meninggalkan apa wabilun hu kepada safwanin soldan ay solban amlas la syai'a alaih. Fatarakahu, maka lalu meninggalkan apa wabilun hu kepada safwanin soldan bimakna solban amlas. Fatarakahu, maka lalu meninggalkan apa wabilun hu kepada safwanin soldan kepada sesuatu yang mengeras. Solban yakni sesuatu yang mengeras, amlas yang halus, la syai'a tidak ada sesuatu ialah maujud alai atas itu safwanin.
batu yang keras diletakkan sesuatu di atasnya lalu terkena hujan lebat, maka seketika sesuatu yang diletakkan di sesuatu yang keras itu akan menghilang dengan sendirinya karena terbawa air yang deras. Jadi orang yang sedekah dengan motivasi ria atau ngundat-ngundat, ceng-nguceng, itu seperti tanah yang ada di batu yang keras, yang licin, halus, kena hujan lebat. Tidak perlu menunggu 1 menit, 1 detik, langsung hilang. Terbawa derasnya air hujan. Langsung la syai'a alaih. Tidak ada sesuatu ialah maujud alaih atas Safwan. La yakdiruna ala syai'im mimma kasabu. Kalimat la yakdiruna itu ialah istinafun li bayani mathalil munafik, untuk menjelaskan perumpamaannya orang munafik, al munfik yang mendermakan, ria'an nasi karena niat pamer kepada manusia orang banyak, wajumia dan dijamakkan ad-dhamiru, apa dhamir jamak, bi'tibari makna alladhi, dengan mengiktibarkan maknanya alladhi. La yaktiruna, ini kan saya maksud alladhi. Jadi dari alladhi langsung memakai la yakdirun karena istinafun li bayani mathalil munafik. Bi'tibari bi'tibari makna alladhi la yakdiruna, tidak mampu siapa munafikun. Saya maksud munafikun ya kadin to alladhi saya gelak kadin. La yakdiruna, tidak mampu siapa al munafikun, yakni alladhi. Adapun kalimat la yakdiruna istinafun ialah kalam permulaan li bayani mathalil munafik, untuk menjelaskan gambaran atau perumpamanya orang munafik. Al munfik li ria'an nas, wa jumi'a dibentuk jamak, ad-dhamiru apa dhamir, bi'tibari makna alladhi, dengan mengiktibarkan makna alladhi. Jika dintompon bahasa Al-Qur'an, ini ciri khas bahasa Al-Qur'an, jangan merasa aneh. Kadinto siak uslub bahasa Al-Qur'an. Akatia man gak dinto bisa jamak, bisa mufrad dalam Al-Qur'an. La yakdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yakdiruna, tidak mampu siapa al-munafiquna ala syai'in, atas sesuatu, mimma dari ma'amalan, mimma dari ma'amal, kasabu yang melakukan siapa alladzina kepada emak, siapa munafikun kepada emak. Ini boleh tak? Boleh.
Ai amilu artinya yang melakukan siapa al-munafiqun kepada emak. Ai la yajiduna artinya la yajiduna tidak bakal mendapatkan siapa al-munafiqun lahu kepada maka sabu mendapatkan tawaban kepada pahala fil akhirati di akhirat. Jadi orang si asadeka karena pamer atau karena menyakiti perasaannya orang lain atau karena ngundat-ngundat nikah nikah secara tidak sadar ampun menanamkan sifat-sifat atau mental-mental kemunafikan, bahkan oleh Allah langsung dicap munafik. Maka nanti dia tidak akan mendapati pahalanya sedekah yang dia keluarkan di dunia itu. Apa? Habis. Habis karena pamer. Seperti habisnya sesuatu yang diletakkan di atas batu yang licin lalu kemudian kena hujan lebat. Nah, sakadin. Kama sebagaimana la yujadu tidak akan didapati ala sofwani atas batu licin syai'un apa sesuatu minat tirabi dari tanah alladhi yang kana ada apa alladhi alaihi di atas as-safwan li'idhabil matari karena telah menghilangkannya hujan lahu kepada turab. Maka di dalam Al-Quran sering diulang-ulang oleh Allah la'allakum ta'qilun afala yatadabbaruna Al-Quran, karena memang untuk memahami Al-Quran nikah butuh kekuatan akal, butuh kekuatan spiritualitas, butuh kecerdasan. Maka samu ke paringana aputu iki paringana gampang memahami bahasa-bahasa termasuk sir rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan adapun Allah ialah tidak akan memberikan bimbingan atau petunjuk siapa Allah al-qaumal kafirin kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, adapun wa mathalul ladzina yakni nafaqati wa mathalu nafaqatil ladzina wa mathalu nafaqatil ladzina wa mathalu mubtada nafaqati mubtada sekaligus mudhaf, nafaqati mudhaf ilaih, wa mathalu nafaqati alladzina nafaqati mudhaf sekaligus juga mudhaf ilaih, mudhafnya alladzina. Adapun perumpamaan sedekahnya alladzina orang banyak, yunfiquna yang mendermakan siapa alladzina, amwalahum kepada beberapa hartanya mereka alladzina, ibtigha mardhatillah bimakna talaba karena tujuan mencari ridhonya Allah, wa tathbitan min anfusihim dan keteguhan beberapa jiwanya mereka alladzina. Jadi orang si asadeka tetapi dilandasi mencari ridhonya Allah dan keteguhan, karena sakadit Ibnu Abu Ya Al-Maliki radhiyallahu taala. Setannya orang yang menggoda orang yang mau bersedekah, kan itu ada dua. Ada setan yang kita kenal sebagai setan abna'u iblis, ada setan yang disebut Ibnu Abu Ya kan itu ummu syaitan, ibunya setan. Ini kasih lebih berat. Mana bi setan saya tak pedeng,
Aku de ni kai bocai kul a'udzu birabbin nas nyinglau. Teguh pendirian siasat. Kayak mon pas ede tengi ummus syaitan. Sera ummus syaitan dia bisa istri kita. Ben mak sadeka keker 500.000 ka pengajian. Aduh tak banyak ke. Mata lah 200 boy lah kan 200 saya kening ka belej. Bener kia. Bener kia bener. Akhirnya saya sadeka 500 ka pengajian buruk. Keker 200.000 siapa pasira ummus syaitan. Ini jangan aku. Tadi mana sadeka ni kan jaman Abu ya paling berat ngadepi ummus syaitan. Syaitan ni kan berat tak kening baca ulang tu birabbin nas macam iya ben. Ai tahqiqan litsawab. Tahqiqan litsawab yakni memastikan pahala. Tahqiqan litsawabi memastikan litsawabi kepada pahala. Alaihi atas infak bihilafil munafikin menyelisihi orang-orang munafik alladzina yang la yarjunahu tidak mengharap siapa alladzina al-munafiqin hu kepada thawab. Jadi orang-orang munafik mun sedekah dia tak pati ngarep ka ridaan Gusti Allah ben ka kenjeureun karena abah ni kan lebih ngarep update status, lebih ngarep pamer, lebih seneng wah-wah gak bisa. Kenapa mereka tidak layar junahu liingkarihim? Karena memang ingkarnya mereka tidak percayanya munafikin lahu kepada thawab. Ceklah kan tak percaya aja kak pahala-pahala. Jadi orientasinya orientasi duniawi, materialistik, bukan orientasi ukhrawi. Wa min adapun kalimat min di dalam ayat ini adalah ibtidaiyatun untuk menunjukkan permulaan. Kama thali jannatin sebagaimana perumpamaannya kebun, bustanin kebun, birabbuatin yang ada di dataran tinggi, yang ada di dataran tinggi yang rata. Rabbuatin nikah dataran tinggi tapi rata. Bi dhammir ra dengan dibaca dhammar ra-nya rubbuatin, wa fathi atau dibaca fathah ra-nya rabbuatin. Bisa dibaca rubbuatin, bisa dibaca rabbuatin. Murtafiin tempat yang tinggi, mustawin yang rata. Aswabahu yang mengena, aswabaha yang mengena ha kepada jannah. Wabilun apa hujan deras. Aimatorun ghazir artinya hujan yang lebat. Fa'atat ma'atot maka lalu memberikan. Fa'atat bimakna a'tot memberikan. Apa jannatin ukulaha kepada buahnya jannah. Bidammil kaf dengan dibaca dhamma kafnya ukulaha wa sukuniha atau dibaca sukun kafnya uklaha. Ini nikah bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab, maka otomatis lugotnya ini lugot Arab. Nah, kalau karena yang memakai orang Arab, yang menggunakan orang Arab, maka orang Arab ketika membaca Kak Dinto bisa dibaca dengan dhammah kafnya ukulaha atau dibaca sukun uklaha. Fa'atat ukulaha atau fa'atat uklaha.
Bimakna thamroha, hasil panennya jannah, hasil panennya kebun. Dhi'fa ini 2 kali lipat, 2 kali lipat. Mithlai ma yuthmiru ghairuha, dengan 2 kali lipatnya ma, kebun, yuthmiru yang membuahkan, ghairuha mithlai ma, mithlai ma dengan 2 kali lipatnya ma buah, kok bunyi kebun, dengan 2 kali lipatnya ma buah, yuthmiru yang membuahkan, ghairuha apa selainnya jannah. Sebaliknya, perumpamaannya orang yang bersedekah dengan motivasi mencari ridhonya Allah dan karena keteguhan jiwanya, keteguhan jiwa untuk memastikan dapat pahala, tahqiqan litsawab. Dan remah perumpamaannya orang yang sedekah dengan niat yang tulus sama macam itu. Perumpamaannya kata Allah seperti kebun yang ada di tempat yang tinggi. Berarti manabi kebun ada di tempat yang tinggi, berarti sudah tidak diragukan lagi kesuburan. Akatia kebun-kebun yang ada di batu, yang ada di pegunungan-pegunungan ini. Karena aing tak kakorangan. Aing tak kakorangan. Terus udaranya sejuk, terus subur ini. Nah, Kak Dinto buahnya 2 kali lipatnya pohon yang ada di bawah. Giring-giring. Imam Maria sekecil. Jadi Kak Dinto saya maksud mithlai ma yuthmiru ghairuha, hasil panennya 2 kali lipatnya pohon yang ditanam di bawah. Mangkan tak gak peke bentar di batu Kak Dinto sehingga mana apel tak gak peke, namun turin tak gak peke. Kama thali jannatin birabwatin asabaha wabilun, teti seperti kebun yang ada di pegunungan, berarti rabwatin ini kan pegunungan. Nah, rabwatin ini kan dataran tinggi yang rata, kan berarti di pegunungan kan? Kebun di pegunungan tapi rata. Karena mau tak rata kan tak bisa mentameni rengsa bareng kan. Aswabaha wabilun, yang terkena hujan deras. Fa'atat, maka lalu memberikan, berarti menghasilkan. Napa yang menghasilkan iki? Kabungkaan sebeda dengan pegunungan kelak ukulaha kepada buahnya. Thamroha yakni hasil panennya. Difaini 2 kali lipat. Mithlai ma yuthmiru ghairuha, 2 kali lipatnya pohon yang bisa memberikan buah. Mon penting aki ka salaitna seetamen neng pegunungan. Fa illam yusibah wabilun, fa illam yusibah, maka bila mana tidak mengena kepada jannah wabilun apa hujan deras, fatol, maka akan dikena matorun khafif, hujan yang ringan, berarti hujan gerimis. Karena pegunungan Kak Dinto mun tak toron ojen deres minimal rintik-rintik. Jadi fatol nikah hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik atau gerimis. Kita ada biten. Misami menyubur, karena baik hujan deras ataupun hujan gerimis Kak Dinto misami menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Kenapa boleh di Bogor Kak Dinto?
kota hujan. Seperti halnya di Batu, di Malang, di Pujon nih. Jadi selalu sejuk. Jadi cocok kabu tombuan mangan eka disak nih kan Masya Allah. Seperti hidup di surga. Ada seorang ulama dari Mesir. Hiburan 3 hari yang lalu. Datang ke holnya Syekhuna Maimun. Nah, sebelum beliau minta kalian nyaman Syekh Marzuq Al-Azhari. Beliau kadang imam masjid di Al-Azhar. Jadi ketika datang ke Indonesia beliau takjub dengan alam Indonesia. Melihat alam yang biru di Mesir jarang yang agak di sana. Yang banyak Sahara. Imam harus sering datang ke Mekah. Bagaimana alam di Mekah? Tandus. Alam di Saudi tandus. Ketika melihat alam Indonesia ini takjub. Maka beliau langsung mengatakan Subhanallah. Hada biladun kal jannah. Inilah negeri seperti surga. Jadi kita harus bersyukur dengan tanah Indonesia. Indonesia kan itu Masya Allah benar-benar surgawi Indonesia kan itu. Alam surga Indonesia kan. Nah pasti tak tombuh. Satu aja tombuh nengekan. Jangan bisa datang ke negara-negara Timur Tengah. Tidak semua buah-buahan kita dapati di sana. Jika bisa ada turin, jika bisa ada manggis. Jadi mereka melihat manggis kadin itu aneh. Ini buah-buahan apa? Makanya kita kadin itu kurang mensyukuri nikmat Indonesia. Fa'ilam yusibah wabilon fatol. Kalau tidak ada hujan deras, wabilon fatol. Hujan gerimis, ini kan Indonesia coba. Yusibuha mengena apa? Fatol kepada jannah, wa yakfiha dan mencukupi apa fatol kepada jannah lirtifaiha karena meningginya jannah. Meninggi nikah berada di dataran. Makan bada buah-buahan saya tak bisa tumbuh kecuali di dataran tinggi. Seperti durian, termasuk stroberi, banyak jemaah-jemaah yang harus kan itu termasuk selama di kediamannya di dataran tinggi kan. Makan mencari turin kak selama beliau. Maknanya ini tuthmiru wa tazku. Tuthmiru mengeluarkan buah, wa tazku dan berkembang. Wa tazku dan berkembang. Apa jannah, apa kebun kasa. Kathurul matar, kathura baik sama saja kathura banyak al mataru apa turunnya hujan. Awqallah atau jarang-jarang. Karena dengan pegunungan kadito kata hujan bada. Karena embunnya banyak pun mengandung air. Fakadzalika maka seperti itu jannah nafaqatu man dzukira sedekahnya man orang dzukira yang disebutkan siapa man pada penjelasan ayat yang sebelumnya kadis. Tazku yakni berkembang atau tumbuh indallahi di sisi Allah kathurat baik banyak amqallat atau sedikit sedekah yang didermakan. Tetimun asadekah karena Allah teka asakoni berkembang. Tak bisa bayang lagi bagaimana waliullah Samsul Arifin mendermakan tanah Sokaraja. Berhenti asnak tanah si sama stena rajona berapa hektar ingat kak disa mau neka kebay pabrik kan teti pabrik raja atau bagaimana Ki Zaini Tancung Kiasan Sepogenggong teti tanah kak dinto disedekahkan untuk kegiatan belajar mengajar lalu kemudian dari tanah kak disa lahirlah para doktor-doktor para sarjana-sarjana para kiai para ustadz nikah berlipat-lipat kan itu kencerena berlipat-lipat mangkan atam berkaramat karena apa-apa ini karena sedekahnya terus mengalir seperti halnya
tanah yang subur di atas pegunungan, tetapi tidak pernah berhenti menghasilkan hasil panen. Pita bareng tanah dekat pantai misalnya, yang gersang, yang tidak subur, nikah yang mau menghasilkan buah ki adente torona ocen namanya cekung ki adente ocen. Karena matura di beberapa tempat yang tandus kan sama macam kan. Tapi saudara-saudara kita yang diberi nikmat air berlimpah di pegunungan tidak pernah mengenal kata putus dalam panen terus. Karena apa? Ainga tak gepek. Tetisakan itu juga sedekahnya kita yang ikhlas mengaji. Ingki bayangkan kita ngaji kita Imam Suyuti. Nah, ini kan Imam Suyuti dari Al-Kafi Kabudi Imam Mahalli, surah Al-Fatihah Imam Mahalli. Berarti sedekah ilmunya Imam Suyuti terus mengalir, sedekah ilmunya Imam Ghazali terus mengalir. Sani kan abek ngaji ki oleh kenjaran juga mangan ngarep barokana sagak dinto. Beten gula beri ngaji kitab hikam gak dinto saya beten gula oning ada 3. Ada hikamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu yang masyhur. Ada hikamnya Imam Haddad. Ada hikamnya Syekh Mahmud Al-Khulwati. Syekh Mahmud Al-Khulwati Al-Khalidi dari tarekat Khalidiyah, Naqsyabandiyah Khalidi. Eka disa beliau menyebutkan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2. Yang pertama ilmun fil awraq, ilmu yang ada di lembaran-lembaran kertas. Yang kedua ilmun fil adwaq, ilmu yang ada di dalam hatinya para ulama. Lah, ilmu yang ada di dalam kertas Kak Dinto bisa kita ketahui, kita pahami bidirasa dengan makanya al ilmu bit ta'allum. Tetapi ilmu yang ada di dalam hatinya para wali yang disebut ilmu wiratha, Kak Dinto tidak bisa kita peroleh kalau kita tidak suhbah. Suhbah ini kan apa? Membersamai. Akatia Nabi Musa yang membersamai Nabi Khidir, jadi membarengi Nabi Khidir Kak Dinto etoro. Kak Dinto suhbah. Nah, ilmu dirasah gambarannya adalah ilmu yang diperoleh oleh sahabat Abu Hurairah. Maka kalau kita membaca hadis, ngaji kitab-kitab hadis, akan lebih banyak kita jumpai an Abi Hurairah etempeng an Abi Bakrin atau an Ali. Padahal Sayyidina Ali pintunya ilmu, tetapi kenapa lebih banyak hadisnya Abu Hurairah daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali sareng penampakan dinto Abu Bakar As-Siddiq? Karena Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali lebih banyak mewarisi ilmu batinnya Rasulullah ketimbang ilmu zahir. Ilmu zahirnya Rasulullah lebih banyak turun kan Abu Hurairah. Seperti apa gambarannya ilmu wiratha? Ilmu wiratha Kak Dinto gambarannya contoh di zamannya Imam Malik. Cemana Imam Malik Kak Dinto berdekat dia. Ada seorang wanita meninggal. Karena wanita yang meninggal otomatis saya ngadusi pada bini. Lah akhirnya nyaman reng bini. Kenapa hobi reng bini? Ngerumpi. Lah orang bini saya mandi mayit nih kayak bekto mandi atena kul. Depak ka Mr. V, depak ka alat vitalnya ngocak mayit ria. Mr. V na mayit ria berempat kali kuna kiazina. Kan pun coba sangka ini kata ekor caki pun cuma karena khotir ya bahasa Arab. Aria kuna ki berempat kali azina lamates. Subhanallah, masya Allah. Langsung cai pun reng cebeklet tanengah
orang bini seandi sangkaan coba kamayit nikah kelet cekak kah Mr. Vin tak bisa itajuk tak bisa ita kelet apa maturan cekak ini cekak teti cekak akhirnya ampun tajuk tak bisa akhirnya minta fatwa kepada beberapa ulama bagaimana ini hukumnya apa ada seorang wanita memandikan jenazah. Lalu kemudian tiba-tiba kok lengket, cekak ini, kelet ya kondisi. Tidak bisa dilepas. Bagaimana fatwanya? Hanya seorang ulama memberikan fatwa, tangannya harus dipotong, tangannya yang hidup. Kok dipotong? Gimana nanti pas tanah ngasih dia kan norok pendem juga. Padahal ki lebih mulia orang odi tempo orang mati. Akhirnya tak ikut. Akhirnya cari ulama yang lain. Ulama yang lain memakai akal, memakai ilmu zahir. Oh kalau kayak gitu, Mr. V-nya yang dipotong. Nah, kan tambah muskilah nih kan. Beda tanang niba Mister. Akhirnya pada tak terima. Karena di antara kedua-duanya misami tidak makgul. Maka datanglah kepada Imam Malik. Pas akhirnya ada sebuah makalah, la yufti ahadun fil Madinah wa fiha Malikun. Tidak boleh siapapun seorang ulama mengeluarkan fatwa di Madinah selama masih ada imam. Maka datang kepada Imam Malik. Imam Malik ilmuna benibera ilmu dirasah, tetapi ilmu wirathah. Bukan hanya ilmu fil awraq tetapi ilmu fil adwaq. Begitu datang kepada Imam Malik melihat dengan mata batin. Kenapa bisa lengket, bisa kelet? Tak pas romoro kan? Pasti ada sebab. Imam Malik melihat dengan mata batinnya, ternyata yang memandikan itu menuduh berzina kepada jenazah. Hukumnya orang menuduh zina harus hukum jilid 80. Akhirnya dicambuk 80 kali. Begitu dicambuk langsung lepas. Nikah si maksud sering dan gula ilmun fil adwaq. Mungkin nikah nyari ulama ahlul adwaq nikah kak dimma. Nyari ulama si beni ilmunya beni cukup dalam kitab tapi ilmu wiratha ni kapon apa? Kembang lah ilmu taningan. Ilmu taat. Sagadin toh. Sayyidina Gusti Kanjeng Nabi oning ada. Kullu ma sabbani Allah sabbabtuhu li sadri Abi Bakr. Semua yang dituangkan oleh Allah dari ilmu-ilmu zahir dan batin kepadaku, itu semuanya sudah aku tuangkan kepada dadanya. Illa wahidatan, kecuali satu yang tidak dituangkan. Pon apa? An-nubuwah, kenabian. Itu tika dinto ilmunya para wali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Syekh Ahmad Tijani, termasuk ilmunya Abuya. Ini kan bukan hanya ilmu-ilmu fil awraq, bukan hanya ilmu-ilmu fil kirtas, tetapi ada ilmu yang didapat langsung. Bahasanya Abuya Al-Maliki kan itu waridat. Ini kan waridat. Ketika ditanya wallah kadimana. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu adapun Allah bima ta'maluna kepada ma'amal ta'maluna yang melakukan amal kamu sekalian basirun ialah maha melihat. Jadi amal baik sekecil apapun yang dilakukan tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah. Fayujazikum, maka akan membalas Allah kum kepada kamu sekalian bihi dengan ma ta'malu. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Tanggal 2 Juli. Wallahu a'lam. Allahu yaftahu lana futuhal awliya futuhal arifin
Futuh al-Imam As-Suyuti, Futuh al-Imam Al-Mahalli. Mudah-mudahan kita, lebih-lebih putra-putri kita, zuriat kita, oleh Allah dianugerahi ilmu tiratha wal ilmu wiratha, al ilmu zahir wal ilmu batin. Amin. Al-Fatihah.